Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sodigun, mahasiswa PPG periode 2 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nomor peserta 61120000051. Mohon doa restu dan dukungan serta bimbingan kepada Bapak penilai uji kinerja. Kami mohon izin melakukan pembuatan video UKIN. Terima kasih atas segala perhatian dan penilaiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, harus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan perlindungan, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita benar-benar dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa bersama-sama untuk memimpinnya. Silahkan Bang Soleh. Ya, silahkan Bang Soleh. Baik teman-teman, sebelum mulai kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Sekarang kita akan melakukan yel-yel untuk memberikan motivasi semangat di pagi hari ini sebelum kita belajar, ya. Yuk, kita mulai. Dipimpin. Siapa yang bisa memimpin? Ya, silakan. Jadi semuanya. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Ini yang saya harapkan, ya. Memang siswa itu walaupun tidak terlalu banyak, tapi kalau di dalam hatinya semangat, ini akan mampu untuk mengantarkan kesuksesan dalam menjalani kehidupan. Kita akan melakukan absensi kepada kalian semua, Bapak cek. Ya, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas nih. Kita dialog, kita musyawarah, kita duduk bersama, ya. Ya, ada nggak kesepakatan dari kita yang datang terlambat ini? Diberikan apa yang datang terlambat? Sanksi. Diberikan sanksi, terus kemudian disuruh apa sanksinya ini? Mungut sampah. Ya, mungut sampah, ya. Ini ya, anak lupa tuh minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka mereka juga harus mempraktekkan hal-hal yang baik untuk keimanan, menjaga kebersihan. Kalau tempat ini bersih, nyaman, kita itu betah tinggal di satu tempat itu. Kalau tempatnya jorok, kotor, ini rasanya tidak nyaman, ya. Tidak nyaman, begitu. Terus kemudian, sudah sepakat sih kalian? Sepakat. Oke, saya pikir itu saja, ya. Ini kesepakatan kelas. Ini harus kita tulis, kita tempel di dinding supaya kelas ini berjalan baik, ya, supaya kelas ini kondusif. Selanjutnya menyampaikan materi pembelajaran, ya. PAI yang beriman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan juhud. Nah, Bapak akan membuat pertanyaan. Ini ada kaitan dengan iman. Apa yang dimaksud dengan iman itu? Coba. Saya, Pak. Ya, silakan. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan melalui lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, ini memang harus dipelajari, ya. Iman itu bukan hanya manis di bibir.
bibir, bukan hanya sekedar kedok penampilan, tapi harus dilakukan dengan perbuatan-perbuatan perilaku yang baik. Itu kalau orang yang beriman itu akan dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Tapi kalau orang beriman, kalau orang beriman pasti dia baik. Dia malu untuk mencuri, malu untuk berbohong, malu. Ini tadi kalau ada tahu kehormatan, ya, kalau kehormatan itu artinya untuk menjaga harga diri, harkat dan martabat, supaya kita tidak tercemar, kita tidak direndahkan. Kalau kita supaya kita itu punya harkat dan martabat harga diri, harus menjaga kehormatan. Kehormatan itu untuk mengangkat harkat dan derajat manusia. Misalnya orang berpendidikan, dia punya akal pikiran yang baik, yang sehat, dia punya perilaku yang baik. Ini dalam rangka untuk menjaga kehormatan dia. Dia tidak berbuat, misalnya melakukan hubungan gelap. Tahu hubungan gelap? Hubungan gelap itu selingkuh misalnya. Ini jangan dilakukan. Kalau ini dilakukan, harkat dan martabat harga dirinya hancur di hadapan keluarganya, di hadapan masyarakat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita harus bisa menjaga diri. Kontrol diri penting ya, untuk menjaga kehormatan kita, supaya kita dihargai orang lain. Kalau orang lain mau dihargai, ya, orang lain mau dihargai, berarti orang lain itu juga menghargai kita. Atau sebaliknya, kalau kalian ingin dihormati orang lain, kalian juga harus menghormati orang lain. Kalau kita itu harus saling menghormati. Toleransi sangat penting sekali ya. Toleransi sangat penting. Harga menghargai. Supaya terjadi keharmonisan di antara kita. Ya, baik hubungan kita hablum minallah dengan Allah, kita harus baik dengan Allah menjalankan segala perintahnya. Hubungan kita hablum minannas, kita harus baik hubungan dengan sesama manusia ya. Termasuk kita bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang berlainan agama, kita cukup menghormati lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau kita sama-sama satu agama, tapi kok mereka nyeleneh, terus tidak mau dikasih tahu ini yang benar, maka lana amaluna lakum amalukum. Ya, kamu yang bertanggung jawab atas perbuatanmu, dan aku yang akan bertanggung jawab atas perbuatanku, kan gitu. Jadi udah masing-masing itu berjalan bertanggung jawab dengan sendirinya, ya. Nah ini yang seperti ini memang penting sekali, penting harus kita jaga, kita pelihara untuk keharmonisan, untuk kebahagiaan kehidupan kita di dunia, ya. Dan ini kalau di dunianya baik, secara otomatis kehidupan di akhiratnya juga diharapkan lebih baik, semacam itu. Oke, selanjutnya ya silakan Ikhlas. Berarti melakukan sesuatu mengharapkan izin atau balasan dari orang lain. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Memang ikhlas itu hanya mengharap ridho Allah, tidak ada ingin dipandang orang lain. Oh, dia itu dermawan, tidak ada. Hanya semata-mata karena Allah, makanya dia melakukan perbuatan dengan ikhlas, ya. Allah sendirilah yang nanti akan membalasnya, ya. Bukan kita mengharapkan balasan orang lain, tapi kita mengharap ridho Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, pasti kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Kalau sudah ikhlas, Allah pasti akan meridhoi. Seperti itu, ya. Oke, sekarang ada malu. Apa itu malu? Saya, Pak. Silakan. Malu adalah salah satu bentuk yang menilai melalui dicirikan dengan perasaan kurangnya rasa nyaman atau canggung
ada seseorang kadang-kadang merasa tertekan, ya, tertekan atau merasa dia itu minder, ya, minder gitu. Ini seperti itu. Itu memang malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman, sangat penting sekali bagi orang yang beriman. Kalau orang tidak punya malu, berarti tidak sempurna imannya. Misalnya dia pacaran di depan umum, ya kan? Tidak malu dia. Berarti imannya itu patut diragukan, tidak sempurna. Dia habis melakukan zina, tidak, malah senyum-senyum, malah tertawa-tawa bangga kalau saya merusak harga diri juga, ya, harkat dan martabat kita. Bukan hanya kita di hadapan manusia saja, tapi di hadapan Allah juga hancur nama kita, suram dalam hidupnya, ya, karena selalu banyak noda-noda hitam. Noda-noda hitam itu selalu banyak hal-hal yang tidak baik dilakukannya, sehingga membayangi kehidupan dia itu senantiasa tidak pernah dia ingin menjadi orang baik, ingin selalu bangga berbuat kejelekan, bangga berbuat kerusakan, ya kan? Tapi kalau berbuat baik, dia malu. Misalnya sholat, malu. Wah, ini aneh nih. Sholat malu bagi. Padahal ini yang justru yang baik. Sedekah malu. Wah, saya mau sedekah nih. Malu saya mau sedekah nih. Nah, boleh, ya. Yang baik-baik itu justru kita harus lakukan dulu. Oke, kita lanjutkan. Juhud. Ya, silakan. Juhud apa tuh? Juhud adalah sikap hati yang tidak terlalu terikat pada duniawi dengan mengutamakan akhirat dan dunia. Ya, juhud itu selalu mengutamakan kehidupan akhirat daripada duniawi. Ya, agar kehidupan dia lebih selamat di dunia dan di akhirat, dia lebih mengedepankan kehidupan agama untuk menjamin keselamatan hidupnya, agar dia menjadi orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Nah, silakan. Kalau juhud kan dia mengutamakan agama. Iya betul. Tapi saya pernah dapat pengalaman ada orang yang terlalu ke agama banget sampai kehidupan yang di dunia itu dilupain. Iya. Itu gimana pendapat? Luar biasa pertanyaannya, tepuk tangan. Yes, pertanyaan cerdas ya. Bagus. Agama ini kan sebelumnya adalah penuh keseimbangan, balance, ya, keseimbangan antara dunia wal akhir, dunia dan akhirat. Kalau dia itu memang udah tua, udah rentah, juhud tidak masalah. Sebetulnya yang muda pun juhud tidak masalah, tapi jangan lupa kebahagiaan di dunia juga perlu untuk mengantarkan kehidupan yang lebih sukses menuju akhirat. Ya kan? Misalnya kalau udah sukses di dunia ini, dia punya usaha, kaya, bisa pergi haji. Ini mengantarkan kan? Mengantarkan kita ke akhirat ya? Betul kan? Mengantarkan ke akhirat. Misalnya kalau dia orang kaya, dermawan, ya, tetapi dia juga sedekah dengan orang lain. Ini bagus kan? Bagus kan? Nah, makanya Islam itu selalu mengutamakan keseimbangan. Makanya ada doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Robbana atina fid dunya hasanah, ya. Mintalah kita itu kepada Allah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan hanya kita itu mengutamakan agama, tapi di dunia ini kita tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Salah ini. Orang yang baik itu sebetulnya gini. Di dunia kita ini menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk bekerja itu ibadah. Bekerja ibadah. Orang yang tidak mau bekerja justru itu malas mencari nafkah itu.
Itu bagian daripada ibadah. Kalau orang nggak ibadah bagaimana? Jangan salahkan, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaumnya tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Maka dialah yang manusia-manusia yang memang seharusnya bisa mengubah dirinya sendiri, ya, supaya kehidupannya lebih layak di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Nah, bagus ya. Sekarang ada aturan iman. Iman itu yang kita jalankan itu biasanya apa? Melakukan apa? Melakukan sholat. Melakukan sholat, ya kan? Sholat. Sholat ini adalah tiang agama. As-sholatu minaddin. Sholat itu bagian daripada tiang agama. Inna sholat tentang anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu juga mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini kalau orang beriman bukan hanya sekedar menguatkan iman, tapi juga kebutuhan orang melakukan sholat. Kebutuhan bukan hanya mendirikan, tapi juga melaksanakan. Kalau hanya mendirikan sudah selesai sholat juga, tapi kalau melaksanakan sholat itu ya, sholat itu perbuatan sholat harus dibawa di luar sholat. Artinya di dalam sholat kita disiplin waktu, di luar sholat juga harus didisiplin. Terus kemudian banyak lagi. Coba sekarang ada yang di sini iman itu sudah percaya kan? Ada nggak yang pernah melakukan keimanan kepada Allah dengan melakukan sholat? Sholat itu yang kalian lakukan bayangannya bagaimana? Sholat. Dalam angan-angan, dalam batin kalian itu apa kalau kalian sudah melakukan sholat? Tenang. Tenang, ya tenang. Selain tenang apa? Bahagia. Bahagia di batin kita itu bahagia, tenang dan bahagia. Ya. Kemudian kita ini akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, kalau orang sholat, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Ada yang bisa praktek untuk melakukan sholat? Bacaan sholat dulu dibaca dulu sama-sama ya. Silakan dibaca sama-sama. Yuk. Ini untuk menunjukkan bahwa kita ini beriman kepada Allah dan kita melakukan sholat dan kita bisa sholat karena untuk menunjukkan bahwa kita tuh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milku samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bifirli warhamni wajkurni wafahni wa'ini wa'afini wa'fu'anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tahiyatul mubarakatus salawatul
Alhamdulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah semuanya bisa ya, cuma karena di depan umum kan mungkin agak grogi ya. Tapi kalau di rumah masing-masing mustahil ya, tak bisa ya kan. Kalian kan orang beriman semua kan, pasti bisa, pasti sholat semua kan, sholat kan. Nah, sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, lanjut. Bagian selanjutnya. Kita lihat gambar, tadi itu gambar lagi apa ini? Bersih-bersih. Kita tahu kebersihan itu anatofatu minal iman, kebersihan dari iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka mereka menerapkan dalil itu bagaimana untuk menjaga kebersihan ya. Terus lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini adalah kalian mampu menjelaskan pengertian cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhur. Ya, menganalisis cabang iman yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhur. 4. Membiasakan sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan hidup sederhana. Jangan sombong ya. Nah, kalau udah sederhana itu jangan sombong. Ya. Kemudian sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalian itu kalau mengikuti ini, kalian di masyarakat pasti akan dihormati orang, dihargai orang, disenangin orang, ya kan? Nggak ada orang baik kok dibenci, tidak ada. Orang baik pasti banyak disenangin orang, gitu ya. Nah, cabang iman itu banyak loh ya. Iman itu banyak. Iman, ya. Bukan hanya iman kepada Allah, iman pada Rasul, pada malaikat, iman kepada hari akhir, iman pada kodok dan qadar dan lain sebagainya. Ya, mahabbah dan ta'aruf, ya. Ta'aruf itu untuk berkenalan. Kita tuh sebagai manusia diciptakan berbeda-beda suku, bangsa, dan agama, tapi untuk saling kita kenal mengenal, ya, untuk saling kenal mengenal, bukan kita cuek, ya kan? Nah, di antara cabang iman, lanjut, saya bisa baca ini jarak jauh. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna bi Qul inna allaha la ya'muru bil fahsya. Iya, alhamdulillah. Intinya sudah bisa baca Al-Quran, sudah nanti bisa dipahami. Tugasnya tolong dicari terjemahannya ini ya, dijelaskan. Ya, lanjut. Dengan ini gambar-gambar nih, tunjukkan gambarnya. Tadabbur. Disiplin masuk sekolah adalah salah satu karakter pelajar. Ini masuk bagian mana ini? Iman, masuk dari iman. Karena gini, wa ati rasul wa ulil amri minkum. Barang siapa taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul. Siapa taat kepada Rasul, dia taat kepada alim ulama, dan termasuk ustaz itu tadi. Ya, termasuk guru. Maka dia taat, ya masuk disiplin, masuk sekolah, maka dia harus jangan terlambat. Kalau orang yang beriman termasuk yaitu tidak mau terlambat, ya, karena malu. Kemudian gambar yang 7
71 memberi bantuan hanya mengharap ridho Allah. Nah, ini tadi yang dijelaskan sama mengharap ridho karena Allah, bukan karena dilihat manusia, ya kan? Bukan karena manusia. Jadi itu betul-betul Allah yang nanti akan membalasnya kalau kita ikhlas, ya, harus ikhlas. Lanjut. Nah, ini termasuk kebiasaan sholat berjamaah bagi pelajar. Ini termasuk bagaimana menjaga kerukunan, saling hormat menghormati. Nah, masuk hormat menghormati kan, kerukunan. Kita harus saling pengertian, kompak, ya, untuk melakukan sholat berjamaah itu tadi, ya, kan, 27 derajat pahalanya dibanding sholat sendiri-sendiri, ya kan? Begitu. Itu menunjukkan kekompakan juga, ya, persatuan dan kesatuan, menjaga kemudian bersyukur berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Jadi tadi termasuk juhud tadi, harus mensyukuri, artinya juhud itu mensyukuri apa adanya, ya. Jadi tidak usah terlalu mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Kalau memang Allah ngasih kemampuan, misalnya rezeki berupa sepeda, ya kita terima apa adanya, ya kan? Nah, kita syukuri, kita bersyukur. Lain syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, insya Allah akan selalu ditingkatkan, ya, akan diberikan dilipat gandakan rezekinya. Tetapi apabila dia tidak pandai bersyukur, ajab Allah itu sangat pedih, ya, diajab. Lanjut. Baca, iya silakan. Kezuhudan dan kesabaran Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kehidupan Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, mencerminkan sikap sangat sederhana dan jauh dari kemewahan. Ya, ada yang bisa dimengerti apa maksudnya? Bahwa Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu ada seorang yang sederhana, baik. Terus walaupun putri Nabi, ya kan? Putri Nabi, tapi dia tidak membanggakan dirinya. Dia tetap hidupnya sederhana. Ya, dilanjut. Kehormatan. Coba baca nih. Apa? Kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif buruk, sehingga dapat menjaga bakat, martabat harga diri, dan kehormatan diri. Selain mur'ah, juga disebut dengan istilah infak. Secara bahasa, istilah infak berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Ya, mantap. Ada yang bisa secara istilah berarti apa kehormatan itu tadi? Sifat yang menjadikan seseorang dapat terhindar dari menuruti hawa nafsunya. Artinya kalau kita nggak bisa menjaga kehormatan, lepas kontrol tanpa rem dia. Jadi sebagai alat kendali kehormatan itu, ya, menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, maka dia kendalikan hal-hal yang buruk itu supaya namanya terjaga, ya, supaya dia terhormat gitu, ya, paling terhormat. Lanjut. Ya, coba dibaca artinya. Siapa yang bisa suaranya agak kuat? Ya, silakan. Artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam. Itu ya, berkaitan dengan masalah apa itu tadi, kehormatan, ya, perempuan dan laki-laki. Sangat penting, sama-sama harus saling menghormati. Perempuan pun juga dia sama-sama manusia yang harus dihormati, laki-laki juga dia manusia yang juga sama-sama harus kita hormati juga. Apalagi kalau nanti sudah menjadi suami istri, kan, ya. Kalau ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, di atas laki-laki, di atas
perempuan itu jadi pemimpin ya kan? Jadi kalau pemimpinnya itu keblinger, yang tanggung dosanya itu adalah pemimpin ya, nanggung dosanya pemimpin. Maka laki-laki itu berat tugas tanggung jawabnya, bukan hanya sekedar nikah lalu dibiarkan begitu aja, nggak kita arahkan, nggak kita beri bimbingan, akhirnya tersesat. Itu yang tanggung jawab adalah suaminya. Jadi harus bertanggung jawab suaminya. Tapi perempuan juga jangan seenaknya sendiri, tapi juga harus nurut dengan suaminya kalau nanti sudah nikah. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, setelah ini coba Bapak ada tugas nih. Tugas bagaimana kalian membuat soal, ya. Terus kemudian nanti bikin kuncinya, nanti dioper ke kawannya juga. 5 saja, 5 soal. Kita akan dilanjutkan tugasnya untuk membuat soal dan sekaligus jawabannya, nanti saling untuk beradu pertanyaan dan beradu jawaban. Santri ingin menanyakan kepada kelompok Andi, apakah ada tingkat-tingkat zuhud dalam Islam? Dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah ada tingkatan zuhud dalam Islam? Ya, ada. Memiliki beberapa tingkatan atau tahapan. Yang pertama, zuhud terhadap dunia, meninggalkan kesenangan duniawi yang berlebihan dan lebih fokus pada kehidupan akhirat. Lalu yang kedua, zuhud terhadap harta, tidak terlalu terikat dengan harta benda. Yang ketiga, zuhud terhadap jabatan, tidak terlalu terikat dengan posisi jabatan, lebih fokus pada melalui kebaikan dan melayani orang lain. Bagaimana sang penanya? Was dengan jawabannya atau gimana? Was. Nilai. Bagaimana cara menjaga kehormatan diri dalam Islam? Pertanyaan dari kelompok 2. 1. Menjaga akhlak, menjaga perilaku dan akhlak yang baik seperti jujur, sabar, dan rendah hati. 2. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjaga sholat lima waktu tepat. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kalian tugas selanjutnya membuat kesimpulan. Kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan materi yang telah Bapak berikan. Ya. Menurut kami, dalam Islam, iman, zuhud, menjaga kehormatan, dan ikhlas adalah nilai-nilai penting yang menjadi landasan akhlak seseorang Muslim. Iman merupakan dasar keyakinan yang menuntut seseorang dalam bersikap dan berbuat. Zuhud mengajarkan agar tidak terikat pada kesenangan dunia dan fana, melainkan fokus pada akhirat. Menjaga kehormatan berarti menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan martabat diri dan orang lain. Sementara itu, ikhlas menjadi ruh dari setiap amal, yaitu melakukan segalanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, nilai ini saling melengkapi dan membentuk karakter Muslim yang mulia dan bertakwa. Ya. Saya akan memberikan kesannya. Bapak dalam memberikan materi ini sangat jelas dan sangat mudah dipahami. Ya. Untuk kurangnya, saya rasa sudah sempurna. Iya. Mudah-mudahan berusaha meningkatkan yang lebih baik. Di antara yang lebih baik, kita akan belajar terus untuk yang lebih baik. Ya gitu. Terima kasih. Ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Sekarang kesimpulan materi dulu yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Baik, kesimpulannya adalah keempat sikap tersebut merupakan refleksi dari iman yang kokoh. Seorang muslim yang menjaga kehormatan merupakan bagian dari iman karena seorang muslim dituntut untuk menjaga diri dari perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabatnya. Ini termasuk menjaga lisan, aurat, perilaku, dan nama baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kedua, zuhud. Zuhud berarti tidak terlalu terikat dengan dunia dan lebih fokus pada kehidupan akhirat. Ini bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi memanfaatkan dengan bijak dan
tidak menjadikan tujuan utama. Sikap ini menunjukkan kedalaman iman dan keikhlasan dalam beramal. Ketiga, ikhlas. Ikhlas adalah inti dari ibadah, yaitu melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah. Keikhlasan menumbuhkan ketulusan, menjauhkan diri dari riya, dan menjadikan amal bernilai di sisinya. Tanpa ikhlas, amal tidak akan diterima. Keempat, muru'ah. Muru'ah adalah menjaga nama baik dalam pergaulan. Muru'ah mencerminkan kemuliaan akhlak seorang muslim dan hubungan dengan iman yang kuat. Jadi, kesimpulan umumnya, keempat sikap tersebut merupakan refleksi dari iman yang kokoh. Seorang muslim yang menjaga kehormatan, bersikap zuhud, beramal dan dalam ikhlas, dan memiliki muru'ah, berarti ia telah membentuk kepribadian yang mulia sesuai ajaran Islam. Semua ini memperkuat hubungan dengan Allah dan mencerminkan akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Ya, bagus ya. Luar biasa, itu bisa diamalkan luar biasa untuk kebaikan kita semuanya, ya kan? Gitu. Terus berkaitan dengan penyampaian Bapak, bikin bosen gimana? Silakan ditambahkan. Saya bersenyum dan semangat sekali. Semangat, memang harus semangat hidup tuh. Karena kita kalau hidup itu perjuangan, perjuangan itu harus semangat. Kalau nggak semangat, tidak akan bisa sukses. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan harapannya itu akan memicu, membantu Bapak lebih baik lagi ke depan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Kesimpulan bahwa kita sebagai umat manusia, ya, kita harus betul-betul mempertahankan iman. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ya. Karena iman, ya, karena iman. Dan jangan kalian mati, ya. Jangan kalian mati. Kecuali bla 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 bla, ya. Yang selanjutnya apa itu? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah kehormatan. Manusia itu wajib untuk menjaga kehormatan dengan berbuat kebaikan, dengan berbuat kebajikan, dan jangan melakukan hal-hal yang maksiat, jangan melakukan hal-hal yang buruk kalau ingin dihormati orang lain. Berkaitan dengan masalah beriman, malu itu ada tanda kutip. Malu itu kalau kita berbuat maksiat, malu kalau kita berbuat jahat, malu kalau kita itu melakukan hal-hal yang negatif, ya, seperti pacaran di depan umum, misalnya. Ini kan malu, ya, malu kalau dilihat orang. Kalau orang punya malu, secara otomatis dia berarti punya iman. Kalau tidak punya malu, berarti tidak punya iman, ya, itu. Terus kemudian al-hayya'u minal iman, karena apa? Malu itu sebagian daripada iman. Berkaitan dengan masalah juhud. Juhud itu sangat penting sekali, bahwa kita hidup itu rendah hati, tidak boleh sombong, sederhana, ya. Tidak boleh kita itu selalu mengejar-ngejar keduniaan saja. Dunia dikejar tapi akhirat ditinggalkan, celaka, orang yang merugi. Termasuk orang merugi. Bagaimana supaya tidak merugi? Harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jangan kalian itu hanya mementingkan kehidupan akhirat saja, juga tidak boleh. Nanti kalau kehidupan akhirat saja dijalankan, dunianya terbengkalai. Akhirnya kita hidup susah, ibadah pun susah. Betul nggak? Kata-kata yang mungkin akan Bapak pesankan kepada kalian, ya. Kalian pertama, kalau untuk kebaikan jangan malu, ya. Tapi kalau untuk keburukan harus malu, ya, harus malu. Ya, terus kemudian sombong jangan sampai, karena hidup itu di dunia ini yang pantas sombong adalah Allah. Manusia tidak pantas sombong, ya. Yang paling penting sekali, kalian tetap belajar semaksimal mungkin agar hidup itu kalian lebih sukses, ya. Manusia itu gini, berusaha dulu, jangan mudah menyerah. Kalau sudah berusaha, kemudian berdoa. Kalau sudah berdoa, tawakal, ya, berserah diri kepada Allah. Itu yang paling penting. Jangan, saya
kerja kayak gini tapi tidak kaya-kaya. Jangan seperti itu, nggak boleh itu, nggak seperti itu. Suudon itu, berburuk sangka kepada Allah itu tidak boleh. Ya Pak, kita berusaha saja, masalah kaya atau tidak itu Allah yang menentukan gitu. Yang penting kita berusaha saja, ya berusaha sebagai manusia. Mau nanti kita jadi orang penting, mau tidak, serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha. Allah itu menyukai proses daripada hasil. Tiba-tiba jadi orang kaya mustahil kalau dia itu tidak berusaha, ya kan? Hari ini Bapak sangat berterima kasih kepada kalian semuanya sudah bisa bekerja sama dengan Bapak untuk kita praktek apa adanya, ya. Ini demi bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan. Terus itu saja. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa, ya, dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa ada hikmahnya. Kita diberikan ilmu walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan jadi ilmu yang banyak, ilmu yang bisa berkembang. Seperti ada ilmu yang nanti kita sudah paham, diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang berkembang. Kalau ilmu tidak pernah disampaikan, tidak pernah diajarkan kepada orang lain, maka seperti pohon yang tidak bisa berbuah. Ya, pohon yang bisa berbuah, kita kalau menyampaikan ilmu kepada orang lain berarti sama dengan pohon yang bisa berbuah. Ya, artinya manfaatnya untuk orang lain akan lebih bermanfaat, lebih berkembang, dan lebih menjadi berguna, ya, menjadi lebih berguna. Dan itu saja, ya. Mari kita berdoa bersama-sama, dipimpin untuk membaca doa terakhir, doa wal asr, ya, wal asr. Tapi doa wal asr, ya, itu saja. Nah, terima kasih dari Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.